Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kemudahan dari Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih dalam menafsirkan firman Zat yang Maha Pemberi. Itu artinya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ada beberapa kitab di sini, sudah banyak berkurang kayaknya. Saya sediakan berapa dulu, tinggal berapa tinggal gitu. Mungkin bisa juga biar dapat 2 kali gitu loh. Terjemahan itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa sekaligus dapat keterangan dari Syekh As-Sa'di, terus belajar terjemah. Itu bisa. Baik, yang kemarin, yang pekan kemarin terakhir itu ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Saya ulangi lagi terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah, yakni katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb kamu. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau, yang ingin beriman, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, maka dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim naran, neraka, ahata bihim suradiquha, yang mengelilingi mereka itu pagarnya. Pagar itu suradiq, pagar. Ada yang mengatakan gejolak api mengelilingi mereka. Ahata bihim suradiquha. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dan apabila mereka itu minta minum, yastaghithu yughathu, mereka akan diberi minum, bima'in, dengan air, kalmuhli yashwil wujuh, air seperti besi yang mendidih, kalmuhli yashwil wujuh, yang merusak wajah-wajah. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqah, dan itulah minuman yang paling jelek, paling buruk. Wasa'at murtafaqah, dan neraka itulah tempat istirahat yang paling jelek. Bi'sas syarabu wasa'at murtafaqah. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 30. Insyaallah saya baca sampai ayat 32 nanti insyaallah taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan amalan dengan baik. Itu artinya man ahsana amala, itu objek, itu ahsana amalan, maf'ul bihi. Ulaika lahum jannatu adnin, mereka itu, ulaika alladzina amanu sholihat, itu lahum, bagi mereka, milik mereka, jannatu adnin, surga-surga adn. Adn asal makna itu aliyah, tinggi. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka, al-anharu, sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka dihiasi, maksudnya diberi perhiasan mereka itu, min asawirah, dari gelang, min dahabin, yang terbuat dari emas,
wa yalbasuna thiyaban khudran, dan mereka memakai di dalam surga-surga Aden pakaian-pakaian warna hijau, min sundusin, dari sutra. Ada yang dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sundus itu sutra halus, dan istabrok sutra yang tebal. Nah, sutra yang tebal itu arti daripada istabrok. Nah, nanti penafsiran ini beda. Sa'adin. Kemudian muttaqiina fiha, mereka itu duduk bersandar, bertelekan, fiha, di surga, alal araiki, di atas dipan-dipan yang dihiasi. Nikmat thawabu wa hasunat murtafaqah. Nikmat thawabu, itulah pahala yang paling bagus, yang paling baik. Wa hasunat murtafaqah, dan surga itu adalah tempat yang paling baik. Yang tadi itu di ayat 29, bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Yang ini enggak, nikmat thawabu wa hasunat murtafaqah. Itu dalam istilah balawah muqabalah istilahnya. Jadi yang orang-orang yang kafir itu bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Orang-orang yang beriman nikmat thawabu wa hasunat murtafaqah. Baik, sampai ayat 31 dulu saya baca tafsirnya. Summa dzakara al-fariq ats-tsani, kemudian Allah menyebutkan kelompok yang kedua. Faqala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ay jama'u bainal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa khairihi wa syarrihi wa 'amilas shalihat minal wajibati wal mustahabbat. Jadi al-iman itu termasuk apa maksudnya? Kata mengumpulkan antara keimanan, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, percaya kepada qada dan qadar yang al-qadar, yaitu qadar al-qadar khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang jelek. Wa 'amilas shalihat, melakukan amal saleh, minal wajibati, dari hal-hal yang wajib, wal mustahabbat, yang sunnah. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Ma mana ahsana amalan? Qala as-Sa'di wa ihsanul amali, makna daripada melakukan amal baik adalah an yurida al-'abdu al-amala liwajhillah. Seorang hamba adalah ketika mengerjakan suatu amalan tidak mengharap kecuali ridha Allah. Muttabi'an fi dzalika syar'allah, dalam melakukan amalan tersebut mengikuti syariat Allah. Fahadal amalu la yudhi'uhu Allah, amalan inilah yang tidak disia-siakan oleh Allah. Wala syai'an minhu, sedikit pun juga tidak disia-siakan. Bal yahfazuhu lil 'amilina, tapi Allah menjaga bagi orang yang melakukan amalan tersebut. Wa yuwaffihim minal ajri, dan Allah akan memenuhi bagi mereka pahala bihasbi amalihim, sesuai amalan mereka, wa fadlihi wa ihsani, dan sesuai juga dengan keutamaan dan kebaikan dari Allah. Jadi itu kembali kepada Allah. Wa dzakara ajrahum biqaulihi, kemudian Allah menyebut pahala untuk mereka dengan firman-Nya, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal araik. Ay, yakni ulaikal mawsufuna bil iman, mereka yang disifati dengan keimanan itu, wal amalis shalih, dan amal saleh, lahum al jannatul 'aliyat, mereka akan mendapatkan surga-surga yang tinggi, allati qad kathurat asjaruha, yang banyak pepohonannya, fa ajannat man fiha, dari saking banyaknya pepohonan di surga maka akan menutupi orang-orang yang menaungi, maksudnya ajannat man fiha, wa kathurat anharuha, dan surga yang banyak sungai-sungainya. Anhar itu jamak daripada nahr, anhar. Fasarat tajri min tahti tilkal asjaril aniqah, surga-surga tersebut mengalir di bawah pepohonan-pepohonan yang indah itu.
wal manazil rafi'ah, dan di bawah rumah-rumah tempat tinggal yang tinggi-tinggi. Wa hilyatuhum fiha, dan perhiasan mereka, wa libasuhum, dan pakaian mereka al-harir. Hilyatuhum fiha dhahab, perhiasan orang surga itu adalah emas. Wa libasuhum fiha al-harir al-akhdar, pakaian mereka adalah al-harirul akhdar, sutra yang warna hijau, minas sundus. Nah ini wa huwa al-ghalid min ad-dibaj. Ad-dibaj yaitu sutra yang tebal, al-ghalid min ad-dibaj. Wal istabraq wa huwa ma raqqa minhu, ini yang tipis, yang halus. Muttaqiina fiha 'ala al-ara'ik, mereka bertelekan, bersandar kepada dipan-dipan. Wa hiya sururul muzayyanah, dipan-dipan yang dihias, al-mujammalah bis-siyabil fakhirah, yang dihias dengan spray. Nah, al-asyab itu artinya spray di sini, pakaian spray artinya. Al-fakhirah yang mewah. Fa innaha la tusamma arikatan hatta takuna kadzalik. Yang dinamakan arika itu kalau sudah dihiasi. Dalam bahasa Arab arti arika itu kalau dipan yang dihiasi. Wa fittikai fihim 'alal ara'i, dan di dalam mereka bersandar kepada dipan-dipan itu adalah ma yadullu ala kamalir raha, menunjukkan betapa sempurnanya orang beristirahat santai di surga. Wa zawalin nasabi wat ta'ab, tidak ada kecapean, tidak ada kepayahan. Wa kaunil khadami yas'auna alaihim bima yastahun, dan menunjukkan bahwasanya semua pembantu-pembantu itu, al-wildan itu, yang muda-muda belia itu, muda-muda belia al-wildan yang menjadi khodam bagi mereka. Khodam ini jamak daripada khodim. Khodimun, khodimani, khodimuna, khodamun. Jadi yang membantu mereka itu santai merekanya. Nah, wa tamami dzalikal khuludid daim wal iqamatid daim, menunjukkan kepada begitu sempurnanya kekekalan di surga, wal iqamah al abadiyah, begitu juga ya tetap bertempat tinggal kekal di dalam surga. Fa hadhihi darul jalilatu, tempat tinggal, dar kampung yang sangat mulia ini adalah nikmat thawabu lil amilin, sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal. Wa hasunat murtafaqa, dan sebaik-baiknya tempat tinggal. Yartafiquna biha, istirahat. Nah, mereka beristirahat di dalamnya. Wa yatamatta'una bima fiha, menikmati segala apa yang ada di dalamnya. Mimma tastahil anfus, dari apa yang diinginkan oleh jiwa, kemauan seseorang, siapapun di sana. Wa taladdul a'yun, yang begitu enak dilihat, dipandang mata. Minal habrati was surur, satu mana itu, dari kesenangan, wal farahid daim, kesenangan yang terus menerus, wal ladzatil mutawatirah, dan kelezatan yang serba banyak, mutawatirah, wan ni'amil mutawafirah, nikmat yang sangat banyak. Wa ayyu murtafaqin ahsanu min darin, adakah tempat tinggal yang lebih bagus dari suatu tempat? Adna ahliha yasiru fi mulkihi wa na'imihi wa qusurihi wa basatinihi alfaisanatin. Maaf, saya belum menemukan dalil itu ini, belum sempat mencari. Apa ada enggak? Jadi kata saya tadi, tempat mana yang lebih enak? Orang paling rendahnya kenikmatan yang diterima oleh orang di surga itu adalah ketika dia berjalan fi mulkihi, di kekuasaannya yang diberikan oleh Allah, dan berjalan di kenikmatan dan semua istana-istananya itu, dan kebun-kebunnya. Ini paling rendahnya alfaisanatin, sampai 2000 tahun perjalanan. Masya Allah, gimana? Wala yara fawqa ma huwa fihi minan na'imi, dan dia tidak melihat lagi lebih kenikmatan yang lebih dari itu. Qad u'tiya jami'a amanihi
seseorang penduduk surga diberikan apa yang dia kehendaki, yang dia angan-angan, wa matalibi yang dia pinta, wazida minal matalib, ditambah lagi yang diminta dia, ma qasurat anhul amani, sampai sudah apa tidak mampu, sudah angan-angan tidak mampu lagi untuk ambil lagi. Makanya sampai apa namanya, sudah cukup ya Allah, diberi lagi Allah, cukup ya Allah. Itu ada pernah kita pelajari di apa Al-Qasas An-Nabawi itu di Ramadan. Wa ma'a dzalik, bersama dengan itu, fanaimuhum ala dawam, kenikmatan mereka terus menerus, mutayazidun fi awsafihi wa hasanihi wa husnihi, terus apa namanya bertambah lagi, terus begitu bagus, sifatnya bagus terus, maunya apa ya, nikmatnya itu bagus semua. Fanas'alullahal karim, kita mohon kepada Allah an la yahrimana khaira ma indah, untuk tidak mengharamkan, tidak mencegah kita Allah untuk mendapatkan kebaikan darinya, minal ihsan, dari kebaikan, bisyarri ma indana minat taksiri wal isyan, padahal ini kata tadi bisyarri, kejahatan yang kita lakukan, kelengahan, kelalaian, maksiat, mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan kebaikannya di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa dallatil ayatul karimah, juga menunjukkan ayat ini, wa ma asbahaha, dan yang semakna dengan ayat tersebut, ala annal hilyata ammatun lidzukuri wal nisa wal inas. Jadi di surga itu semua yang diharamkan di dunia itu semuanya halal dan jauh lebih bagus, Pak. Jadi khamr yang di dunia diharam, ada khamr di sana, min asalin musaffan, dari apa namanya, anharun, juga sungai-sungai dari khamr, itu banyak itu. Nah, kemudian juga termasuk emas diharamkan, lidzukuri ummati, kata Rasulullah. Nah, untuk laki-laki umatku haram emas di dunia, dihalalkan di surga, dihalalkan. Termasuk juga apa, sutra tadi itu. Nah, makanya saya berkata, al-hilya ammah lidzukuri wal inas, laki-laki perempuan semua halal. Kama warad fil ahadits shahihah, seperti disebutkan dalam beberapa hadis sahih, li'annahu atlaqaha fi qouli, karena Allah secara umum mengatakan yuhallauna, semua penduduk surga dihiasi, diberi perhiasan, wa kadzalikal hariru wa nahwuhu, begitu juga dengan apa, sutra atau sebangsanya. Kita lanjutkan ayat nomor 32. Wadrib lahum masalan rajulaini, dan berilah Muhammad perumpamaan kepada mereka, rajulaini, dua orang laki-laki, ja'alna li ahadihima jannataini, kami jadikan untuk salah seorang dari mereka jannataini, dua kebun. Jadi jannah itu kebun di sini artinya min a'nabin, yang berisi a'nab, inab, anggur, wa hafafnahuma binakhlin, dan dua kebun tersebut kami kelilingi dengan pohon-pohon kurma. Nakhlun itu pohon kurma. Kalau kurmanya tamrun, dengan macam-macamnya namanya, dari yang muda, yang paling tua namanya tamrun, jamannya tumur. Kalau nakhlun atau nakhlatun itu pohon kurma. Kalau nahlun pakai ha, itu namanya tawon, lebah, nahlun. Nah, nahl pakai ha. Nah, lebah. Wa ja'alna bainahuma zar'an, dan kami jadikan di antara dua kebun tersebut zar'an, yaitu ladang. Jadi berisi tanaman-tanaman. Kiltal jannataini atat ukulaha, dua kebun tersebut memberi buahnya, menghasilkan buahnya. Walam tadlim minhu syai'a, dan sama sekali kebun tersebut lam tadlim minhu, dari orang yang punya, tidak ada kurang dari buah-buahannya, tidak ada sedikit pun yang kurang. Lam tadlim, atau tidak mendoliminya, lam tadlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara, itu pun masih, dan kami alirkan di antara celah-celah kebun tersebut, khilalaha nahara, yaitu sungai. Naharun atau nahrun sama, nahrun. Nah, baik, saya baca tafsirnya.
Wa yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, idrib lin-nasi masalah hadaini ar-rajulain asy-syakir li ni'matillah wal kafir laha. Jadi ada dua orang itu, yang satu diberi kebun, yang satu ini yang bukan kafir, yakni yang bersyukur. Jadi yang pertama yang bersyukur, yang tidak mendapat surga, yang tidak mendapat kebun itu, wal kafir. Nah, itu yang ceritanya tadi itu, yang diberi kebun dua itu. Wa ma sadara min kullin minhuma, dan apa yang muncul dari keduanya, minal aqwali wal af'al, baik perkataan atau perbuatan. Wa ma hasala bisababi dzalik, dan apa yang dihasilkan oleh keduanya karena mereka itu dari minal iqab, sanksi atau siksa al-ajil, yang siksa yang didapat yang langsung, wal ajil kelak di akhirat, was sawabi dan pahala, liya'tabiru bihalihima, supaya mereka itu mengambil iktibar dengan kedua orang tersebut, yang satu bersyukur, yang satu kufur. Wa yatta'idu bima hasala alaihima, dan mengambil mau'idhah, pelajaran terhadap apa yang didapat oleh keduanya. Walaisa ma'rifatu a'yanir rajulaini, dan mengetahui siapa dua orang ini artinya wa fi ayyi zamanin, pada zaman kapan, wa fi makanihima, wa fi ayyi zamanin wa makanin huma fihi, pada zaman apa, di mana mereka keduanya, di mana, tidak perlu. Kata Al-Imam As-Sa'di, faidah ada faedahnya, au natijah tidak ada, tidak perlu itu. Dan tidak ada dalam beberapa kitab tafsir di mana tempatnya tidak ada disebutkan. Nah, fan natijatu, dan natijahnya adalah, hasilnya adalah tahsulu min qissatihi ma faqat. Ya, berhasil kita mendapatkan hasil, natijah, nilai, pelajaran dari kisah keduanya. Itu saja sudah. Wa ta'arrudu lima siwa dzalik min at-takalluf, dan kita mencari-cari siapa orangnya, di mana tempatnya, kapan terjadinya, itu adalah takalluf. Itu membebani diri sesuatu yang tidak ada gunanya. Fa ahadu hadaini ar-rajulaini, salah satu dari orang ini adalah al-kafir li nikmatillahil jalilah, kufur terhadap nikmat Allah yang banyak. Ja'alallahu lahu jannataini, Allah memberi kepada orang yang kafir ini dua kebun, ay bustanaini hasanaini min a'nabin, kebun yang di dalamnya itu ada pohon anggurnya. Wa hafafnahuma binaqlin, dan dua kebun tersebut kami kelilingi, ay fiha tainil jannataini min kulli thamarat, banyak segala macam-macam di sana pepohonan. Wa khususnya nih binaqlin adalah asyraful asjar, paling mulianya pohon, yaitu al-inab, anggur, wan nakhlu, dan pohon kurma. Fal inabu fi wasatiha, pohon anggur ada di tengah-tengah kebun. Wan nakhlu fi qad haffa bidalik, dan pohon kurma mengelilingi itu. Wadarabi, mengelilingi. Fayahsulu fihi, maka terdapat di dalamnya min husnil manzar wa bahaihi, begitu indah pemandangan di dalamnya. Wa buruzis syajari wan nakhli lisyamsi war riyahin lati takul biha thimar, begitu juga pepohonan. Astimar, lewat nih. Ingat, ini di dunia, jangan mikirkan di surga, di dunia diberi Allah. Dan pohon tersebut, pepohonan an-nakhl, pohon kurma itu juga di bawah matahari, disamsu, wariyahi, ditiup angin, allati takul biha al-astimar, di mana sempurnalah dengan matahari dan angin tersebut astimaru, buah-buahnya, astimar yang utama. Wa tambot wa tatajawhar, tambot buah-buahan jadi masak, wa tatajawhar, dan menjadi bagus, tajawhar. Wa ma'adzalik ja'ala baina tilkal asjari zar'an, bersama itu pula Allah masih menjadikan di antara dua kebun tersebut
zar'an ladang falam yabqa alaihi ma illa an yuqal. Maka orang yang melihat kepada kebun tersebut, dia akan dikatakan kepadanya, kaifa thimaruha tainil jannatain. Bagaimana buah daripada dua kebun ini? Jelas bagus. Wa hal lahuma ma'un yakfihima. Apakah ada air yang mencukupinya atau yang menyiraminya? Ya jelas tentu ada. Fa akhbara ta'ala anna kullan minal jannataini. Allah memberitahu, mengabarkan bahwasanya masing-masing dari kebun tersebut atas ukulaha, menghasilkan, memberikan buahnya, aisamroha wa zar'aha bi'afaini, maksudnya mutadhaifah, berlipat ganda. Wa annaha lam tadlim minhu syai'a, dan bahwasanya kebun tersebut tidak mengurangi sama sekali dari apa yang dia berikan. Lam tadlim minhu syai'a ay lam tanqus min ukuliha adna syai'in, sedikit pun kebun tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari buah-buahnya. Wa ma'adzalik, dan bersama itu pula fal anharu fi jawanibiha sarihatun kathiratun waziratun. Berapa mata air dari sungai-sungai fi jawanibiha, mengelilingi atau di tengah-tengahnya, sarihatun mengalir, kathiratun banyak, waziratun mengalir dengan deras, wazirah. Wa kana lahu samarun, ini di ayat nomor 34. Nah, kita lanjutkan yang akan datang insyaallah taala, bagaimana cerita dua orang ini dan bagaimana ucapan orang kafir kepada orang mukmin. Sampai di sini dulu ikhwani kajian kita malam hari ini, ayat sampai ayat 33 ya. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.